Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hi, welcome back to my YouTube channel The Story, share benefit. Nah, jadi hari ini aku tuh kedatangan mahasiswa yang benar-benar inspiratif banget. Masya Allah. Beliau ini adalah salah satu adik tingkat saya di kampus. Kalau saya udah selesai, tapi Masya Allah sekali perjuangan beliau. Nah, hari ini aku tuh mau share tentang beberapa pengalaman beliau yang sungguh luar biasa. Iya, ketuaan ya. Masya Allah. Ini adik aku deh ya. Senior apa nih? Enggak. Aku pokoknya mau share nih tentang perjuangannya yang sungguh luar biasa. Nah, tema kali ini tuh aku tuh mau ngebahas tentang mahasiswa mandiri, double degree, cari cuan sendiri. Wah, luar biasa banget kan? Soalnya ini bener-bener sesuai banget sama backgroundnya dia ini. Ini yang sangat luar biasa. Dan dia ini mahasiswa yang mandiri, double degree juga, insya Allah ya, amin ya. Sesegera mungkin ya. Dan yang terakhir, pembisnis, jadi dia cari cuan sendiri. Oke, kita langsung saja ya. Yuk kenalin dulu nih. Kuliahnya di mana, semester berapa, kuliahnya di mana aja gitu. Coba Ge kenalin biar teman-teman tahu nih. Izin dulu ya sebelumnya suhu. Oke, siap. Jadi perkenalkan, nama aku Armi Asih, bisa dipanggil Armi. Aku mahasiswa Universitas Lampung, prodi Pendidikan Bahasa Prancis dan Administrasi Bisnis di Universitas Terbuka. Luar biasa sekali, double degree guys. Mbaknya juga double degree. Oh iya. Mbaknya juga double degree ini, Masya Allah. Kita bareng ya? Bareng. Semester yang universitas yang iya, baru, yang baru bareng ya, bareng. tapi yang lama tua dikit ya, tua dikit. Oke, nah ceritain sih gimana nih, kok bisa nih kuliah di dua jurusan, punya bisnis gitu. Gimana nih ceritanya bisa ngambil dua jurusan itu? Ikut-ikutan dah. Ikut-ikutan. Enggak dong, enggak ya. Nah, awalnya memang aku kayak ngerasa buat kedepannya sih, buat jangka ke depan ya, karena kan aku basicnya bahasa Prancis, pendidikan bahasa Prancis. Aku juga suka di dunia pendidikan. Satu sisi juga aku suka banget sama dunia bisnis. Jadi luar biasa, Masya buat Allah. ngebalance sih sama buat ya mengisi bukan mengisi kekosongan juga ya, maksudnya buat investasi buat jangka panjang. Kan investasi gak harus tentang uang ya. Iya, bener banget. Pendidikan juga itu menurut aku investasi, emang dasarnya aku juga suka belajar kan, mengikuti gitu. suhu. dia merendah terus guys, aslinya memang dia ini luar biasa gitu. Jadi merendah emang gitu. Nah, ngomongin tentang mahasiswa mandiri nih, mahasiswa mandiri double degree cari cuan sendiri, keren banget kan ya. Menurut Armi nih, kenapa sih kita itu harus jadi mahasiswa yang mandiri gitu? Kalau aku bukan berarti aku nggak butuh bantuan orang lain ya. Iya, benar-benar. Nanti anggapan bahwa mandiri itu nggak butuh bantuan orang lain, tetap butuh. Cuman menurut aku ya, dengan kita mandiri itu kita belajar menyelesaikan permasalahan baik yang sedang dihadapi ataupun yang masa yang akan datang itu bisa terselesaikan. Berusaha lah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri sebelum minta bantuan orang lain. Kalau udah kepepet gitu sih enaknya. Kepepet tetap ya? Tetap dong, harus minta. Berarti benefitnya banyak banget dong ya? Ya, kalau untuk mandiri ya benefitnya itu menurut aku banyak banget di hidup aku. Banyak banget perubahan ketika kita berusaha untuk menjadi mandiri, nggak selalu mengandalkan privilege ya. Iya, benar. Waduh, agak berat nih kalau kita ngomongin privilege. Aduh, jangan dulu deh. Kita nggak terlalu besar ya. Benar. Gitu. Nah, itu yang berjuang sendiri ya. Benar, karena menurut aku kalau benefit untuk mandiri ini banyak banget ya. Yang pertama, aku itu tadi bisa menyelesaikan masalah yang akan datang nih, misalnya kalau luar biasa. Udah ketika kita udah mencoba mandiri itu, ketika nanti datang masalah bisa kok. Jadi kayak tertantang sendiri. Dan menurut aku juga kita bisa mengandalkan diri kita itu, nggak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain sih. Bener banget. Nih di garis bawahi ya. Iya, itu jadi luar biasa. Nggak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain itu penting sih menurut aku. Jadi ya kita bahagia, kita bisa sendiri kok.
menurut aku itu sih paling utama, kita nggak menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, itu penting banget gitu. Sesuatu yang luar biasa ya berarti ya. Ya, menurut aku penting banget itu. Nah, tapi kan nggak semua orang itu tuh punya apa ya namanya, dari dirinya itu tuh nggak semuanya itu langsung oke, saya mau jadi mahasiswa mandiri gitu kan. Pasti beda-beda dong setiap mahasiswa. Nah, gimana sih caranya nih biar kita itu bisa jadi mahasiswa yang mandiri gitu? Gimana nih? Pertama kalau buat aku ya, kalau aku itu untuk menjadi mahasiswa mandiri itu desakan juga. Desakan ya. Pertama keadaan dulu nih. Kalau aku berawal dari keadaan sih, maksudnya aku nggak bisa mengandalkan 100% privilege, mengandalkan keluarga, mengandalkan orang lain, itu aku nggak bisa. Dan pasti aku ya tipe aku itu rasa nggak enak, rasa nggak enak buat kayak menggantungkan hidup kita ke orang lain, terus kayak kita nggak selamanya hidup sama orang lain kan. Kita harus punya kemampuan sendiri untuk bertahan hidup, setidaknya untuk diri kita sendiri gitu, baru kita memikirkan orang lain gitu. Untuk apa tadi? Apa? Terus kan nggak semuanya tuh ya? Benar. Jadi gimana nih menanggapi mereka yang selalu dikit-dikit langsung ke orang tuanya gitu kan, banyak banget ya di apalagi di lingkungan kita ya, mahasiswa kan yang dikit-dikit uangnya habis, halo mah tolong habis gitu kan. Itu banyak tadi kan sih, nggak selamanya kita bisa bergantung dengan privilege, nggak bisa bergantung sama orang lain. Itu tadi kuncinya sih kita coba apapun itu kita kembangin deh potensi yang kita punya. Berani coba, berani gagal, pokoknya habisin aja jatah gagal kita di masa muda. Luar gitu. biasa. Habisin aja jatah gagal di masa muda, guys. Ingat tuh. Jadi nanti di masa pas udah dewasa ke atas udah tinggal suksesnya dong. Insyaallah, amin. Gitu sih. Oke. Nah, Army kan punya bisnis sendiri ya. Nah, gimana sih kita itu mandiri, lepas dari orang tua, habis itu kita punya bisnis sendiri? Gimana nih caranya nih bisa kepikiran gitu loh punya bisnis? Karena kan kadang kita mahasiswa itu ya kalau ide banyak gitu kan, tapi untuk bisa langsung oke deh aku mau merealisasikan ini gitu. Apalagi kadang kita terbentur dengan modal gitu kan. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, itu ya tadi aku mulai bisnis itu dari SMP sih, kalau mulai belajar SMP? ya. Mulai belajar kayak aku ke pasar ngeliat barang bagus, itu aku beli, terus aku jual lagi ke temen aku. Wajar ya guys, karena memang dari kecil otaknya udah cuan. Nah, itu. Oke. Nah, walaupun aku dulu sempat kayak walaupun dimarah ya, sempat awal-awal tuh kayak takut orang tua itu nanti nggak seimbang nih sekolahnya. SMA juga aku sempat kayak bolak-balik dari rumah aku itu, dari jarak ke Bandar Lampung itu 1,5 jam ya, itu aku bolak-balik zaman SMA itu, pulang sekolah ngambil barang, ngambil ke distributor itu ntar aku pulang, terus besoknya aku jual di sekolah itu baju pakaian itu fashion. Dibawa ke sekolah? Bawa sekolah. Iya dong. Luar biasa sekali ini emang. Udah guys, ini nggak usah diraguin lagi ya. Gitu. Tapi sayang udah ada yang punya. Nah, itu ya bercanda. Itu Terus? tadi untungnya sekolahku support sih, kayak nggak mempermasalahkan buat peserta didiknya itu buat mengembangkan diri gitu. Jadi aku bawa ke sekolahan, terus aku jual ke mereka gitu. Jadi bawa barang gitu ke barang, sekolah? nanti bawa satu paper apa buku itu ya, yang gede itu nanti sisa paling 3 piece gitu ya, gitu aja. Terus Segitu aku banyak ya, seminggu itu aku bisa 2 kali sih bolak balik ke Bandar Lampung, jarak 1,5 jam motor itu zaman sendiri. SMA kan? Zaman SMA. Nah, kuliah ini aku ikut lagi kan, maksudnya pengen mengembangkan lagi lah, ikut UKM, dan di situ support banget di UKM penelitian itu. Oh iya, jadi dia ikutnya waktu itu UKM penelitian. Nah, di situ ya? kan aku pikir kayak cuman kayak sekedar sains ya, penelitian, ternyata enggak sih. Di situ luar biasa banget, maksudnya semuanya ada di situ. Yang aku butuhin tuh di situ support gitu. Jadi aku ngembangin, mulai kayak ikut-ikut lomba bareng teman ya, bareng tim. Ikut lomba, dapat pendanaan. Ya mulai dari situ kita modal. Banyak sih jalan, maksudnya jangan kita mikir modal dari mana, terus gimana caranya.
itu klasik banget sih selama Oh, kita klasik masih ya. Oke, benar selama benar. kita masih usaha masih diberi pikiran lah ya. Itu menurut aku banyak banget jalan kok buat dapet modal. Kan Mbak yang ngajarin. Oh gitu kan? Enggak. Oh jadi intinya menurut Army ini tanpa modal kita tetap bisa gitu ya, mahasiswa itu punya bisnis gitu bisa ya? Bisa. Kan banyak universitas kita kan, maksudnya universitas Oh, kita. kita. Jadi di dua-dua universitasnya sama guys kita ini guys. Jadi kan mensupport ya untuk mahasiswa yang punya jiwa-jiwa bisnis, itu kayak ngadain event-event buat Benar-benar. buat Iya sih. mahasiswa untuk mengembangin bisnis. Dan banyak juga sih kita buat ngumpulin cuan buat modal Cuan. ya. Cuan. Modal itu dari ikut-ikut event kayak bisnis plan atau mana Mbak biasanya kalau Mbak itu ikutnya kedinasan ya udah aku tingkatnya kementerian levelnya mainnya. tinggi, kementerian ini. Mbak Desi Oke. mana tingkatnya udah kementerian ya itu. Aku Kan belajar banyak. udah ini lebih dewasa. Masya Jadi Allah. malum ya, Makanya wajar ya. belajarnya dari beliau ini, Masya Allah. Tapi ini luar biasa banget loh guys. Ini salah satu adik tingkat aku yang benar-benar menginspirasi banget Aku gitu. terinspirasi dari- Wah luar biasa banget. Kalau urusan cuan ini nih. Dia juga nih, dia number one deh kalau untuk cuan. Nah, Army ini selama ini yang kuliah aja deh, yang kalau yang SMA udah ya kan udah cukup lama gitu. Kalau untuk yang kuliah nih, kira-kira bisnis yang menurut Army itu worth it untuk dijalanin sebagai seorang mahasiswa double degree gitu kan? Itu kira-kira apa sih? Kalau untuk biar ramah ke kegiatan kita sebagai mahasiswa, ada organisasi dan lain-lainnya, menurut aku bisa kita jadi dropshipper ya, atau reseller, atau juga kita jadi guru private. Itu cuannya lumayan ya, Mbak juga ngerasain. Iya bener sih, bener banget sih. Guru-guru private itu lumayan cuannya. Terus kayak kita sambil membangun bisnis lah kecil-kecilan, kita juga kan perlu belajar gitu. Misalnya buka dulu online shop gitu kan, banyak banget marketplace yang udah Bener mewadai sih. ya. Itu udah enak banget sih. Kalau nggak pengen ambil resiko banyak ya jadi dropshipper. Dropshipper aja ya. Yang penting adalah bisnis yang paling baik adalah dimulai. Bisnis yang dimulai. Benar. Jadi angan-angan yang ide-ide yang banyak itu ya harus dimulai ya. Benar. Nah, coba sih kenalin gitu bisnis yang lagi Army jalanin itu tuh apa dan kira-kira omsetnya itu ranknya berapa tiap bulan gitu. Masya Allah. Buat apalagi buat biayain kuliahnya 2. Biaya hidup ya kan, biaya yang lain, skincare segala macem nih. Kira-kira berapa nih biar teman-teman mahasiswa juga semangat kan ya untuk berwirausaha gitu. Benar-benar. Kalau aku selain aku di bisnis, aku juga freelance ya, jadi bisa agak mengcover. Double guys. Ya agak bisa mengcover. Jadi aku selain kerja punya bisnis freelance. Kalau freelance cukup untuk kebutuhan aku, pakainya dia untuk tabung sama untuk kebutuhan aku kayak utilitas, kayak kebutuhan rumah aku. Kosan gitu Oh lah ya. gitu. Jadi pribadi kalau gitu. ranknya kira-kira berapa nih kalau dari freelance? Ranknya aja kan, kalau namanya freelance itu berarti tiap bulannya berbeda-beda kan benar-benar. pendapatannya kan, nggak pasti kayak kita jadi karyawan misalnya sebulannya gaji UMR gitu kan ya. Kalau freelance ini kira-kira berapa nih? 1 sampai 5 tergantung pekerjaan kita. 1 sampai 5. Iya. 1 sampai 5 juta guys. 1 sampai 5 Luar itu biasa. tergantung kita kerjanya kan. Kalau itu Tergantung. freelance. Berarti kalau lagi giat banget bisa sampai 5 juta dong, Ya bisa. guys. Semester berapa sekarang? 7 dan 3. Oh ya, oh Iya nggak 7 sih? dan 3 ya. Kita semester 3 ya? 7 dan 3 Iya ya. benar-benar 3. 7 dan 3 dengan pendapatannya itu dari freelance doang 1 sampai 5 guys. Nah, ada lagi nih bisnisnya. Yang satu lagi Kalau apa? bisnis kecil-kecilan karena masih benar-benar merintis ya, itu kayak Bidang apa nih? fashion aku. Kalau aku fashion Oh, sama fashion. hampers itu. Fashion sama hampers berarti ini Jadi satu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa pesan sendiri atau di hampers gitu. Oke, jadi ini worth it juga ya untuk mahasiswa ya. Hmm. Luar biasa guys. Fashion dan hampers. Kira-kira nih pendapatannya kalau per bulan berapa nih? Masih kecil. Itu 3 itu profit ya? Profit ya Tiga. sekitar 3-an. Sekitar 3. Guys,
sekitar 3 jutaan Masih ngerintis. plus belum lagi freelance-nya. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa banget. Ini sebentar lagi jadi miliuner insya Allah. Amin, ya Allah. Jangan lupa ya nanti ya sama aku Ada ya. yang ngajarin. Oh, gitu. Dan lagi bagus nih diajakin collab ya Mbak. Oke, sip. Diajakin sama Mbak Desi ini Ayo. buat bangun lembaga ya Mbak. Iya, ayo. Segera Insya Allah Amin. kita segera launching. Nama bisnisnya apa nih? Biar kita ini aja gitu kan, siapa tahu pengen tahu gitu kan, atau mau jadiin referensi buat bisnis buat mereka, boleh kan? Boleh. Oke, apa nih? Kalau aku di freelance itu di furniture, terus kalau di mana ini yang Bisnis? bisnis fashion itu di parselin. Itu awalnya aku bangun sih sama teman-teman bareng-bareng gitu. Jadi kita itu nggak harus sendiri ya, bangun bisnis itu nggak harus sendiri, kita harus berkolaborasi gitu. Jadi aku bangun sama teman-teman, dapat pendanaan gitu. Nah terus kebetulan Guys, pendanaan nih, satu lagi nih pendanaan. Benda cuan kita itu bisa berasal dari lomba-lomba kan, dari bener. pendanaan kampus itu. Nah dari situ kebetulan teman-teman udah lulus dan mereka keluar ya, maksudnya untuk meneruskan karirnya. Jadi sekarang aku yang pegang gitu. Oh, jadi sekarang independen. Iya, independen. Gitu. Semester 7 dan semester 3 independen, punya bisnis sendiri, kerja di perusahaan furniture. Dah, guys, ini Masya Allah sekali nih. Kalau misalnya yang mau belajar nih, nanti kontaknya aku tulis deh di bawah Belajar ini juga ya. sama dia sini Ya. senior nih. Pokoknya langsung aja kontak dia nih yang lebih paham kalau untuk fashion gitu ya. Insya Allah kita next juga bakal bisa kolaborasi Collab, ya, ya, bener-bener. collab untuk bisnis gitu ya. Kalau Mbak Desi sendiri itu kan ya ke Instant Dev, jadi itu Instant Dev bagian apa sih? Aku co-foundernya. Jadi Co-foundernya. iya, jadi ternyata Keren, co-founder. si dia gitu, si dia punya perusahaan ini yang lagi dirintis legalitas dan segala macam, butuh sosok yang bisa backup lah Masya gitu kan. Allah. Jadi aku bantu aja, bantu. Jadi ini kalau yang mau apa namanya, yang mau buat website atau segala macam di bidang IT, nanti aku kasih deh linknya di bawah bener-bener. untuk Instagramnya. Keren banget sih itu Instant Dev. Jadi nanti siapa tahu kan ya, aku bantu aja ya nih. Kalau mau dikepoin kepoin aja, nanti aku tulis di deskripsi ya. Nah, yang pastinya nih udah mandiri, cari cuan sendiri, double degree. Kira-kira udah ada belum nih Apanya? apa ya teman buat pendamping hidup lah gitu? Kita lihat Udah aja. belum? Itu rahasia yang Oh, rahasia ya. rahasia yang Rahasia tidak bisa yang ditebak. maha kuasa gitu ya. Nggak bisa ditebak gitu. Siapa tahu nih kan ada yang mau kenalan gitu, boleh nggak? Boleh. Kalau kenal, sekedar kenal boleh. Guys, sekedar kenal doang bolehnya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kan mahasiswa mandiri, mandiri banget ya kalau aku lihat ya. Cari cuan sendiri. Ya kita lihat omsetnya guys per bulan udah 2 digit kan. Luar biasa ya, 2 digit. Luar biasa banget. Abis itu double degree juga. Manajemen waktunya gimana nih? Apa nggak tidur jangan-jangan? Tidur. Oh tidur, oke. Nah kegiatannya apa aja nih? Dan
Army kan maksudnya yang sebenarnya ya bisa lah mengandalkan orang tua, bisa gitu ya, tapi punya effort yang besar untuk menjadi mandiri, letih lelah membangun bisnis, berkeringat ya kan, itu kan pasti capek banget ya kan, double degree padahal kan tinggal minta bisa gitu kan. Bisa nggak? Bisa kan? Tidak Gimana semudah nih, itu. apa nih motivasinya gitu loh? Kalau aku ya itu tadi tidak ingin mengandalkan orang lain gitu. Jadi walaupun itu keluarga aku ibaratnya pun bisa support, itu aku nggak pengen mengandalkan 100% ke mereka, karena kita nggak pernah tahu ke depan gimana kan. Kalau kita nggak pernah mau berusaha untuk mandiri, suatu saat kita tertimpa ya sesuatu yang kita nggak pernah tahu ya di depannya, dan kita nggak tahu apa-apa, nggak terbiasa, itu bakalan sulit. Menurut aku bakalan sulit sih. Dan ya menurut aku itu benefit yang sekarang aku rasain ya luar biasa sih, alhamdulillah. Jadi kerasanya sekarang gitu, dan nanti insya Allah ya. Jadi ngomongin tentang mahasiswa yang mandiri, yang bisa cari cuan sendiri ini nih nggak berlaku untuk kayak aku doang nih yang karena desakan ekonomi keluarga gitu. Jadi semua kalangan sebenarnya bisa ya? Bisa dong. Bisa. Okay. Aku juga karena desakan ekonomi kok. Jadi nggak semerta-merta karena pengen itu, pengen mandiri juga sih. Oke. Jadi mau dari kalangan apapun ya sebenarnya menjadi mahasiswa yang mandiri itu tuh benefitnya ya banyak ya. Jadi untuk yang kayak aku yang ada desakan ekonomi ya jangan minder, untuk berusaha gitu ya. Untuk teman-teman juga ya jangan minder. Atau yang udah punya privilege ya harus dikembangkan ya kan. Ada dua pilihannya, memanfaatkan atau ya membiarkan. Kayaknya kalau kita manfaatin nggak sih, jadi biar langsung boom gitu ya. Tapi sayangnya ya, nggak sayangnya sih, tapi ya alhamdulillahnya memang kita ya dikasih rezekinya. Itu rezekinya itu rezeki kita punya kekuatan yang besar untuk menjadi mandiri gitu ya. Karena rezeki kan nggak cuman tentang uang, benar. Sehat, punya lingkungan yang bagus, benar banget, punya keluarga yang support, itu juga menurut aku rezeki banget. Punya pemikiran yang luas, investasi pendidikan itu adalah rezeki yang sangat luar biasa ya. Betul. Oke, nah pesan Army nih buat teman-teman yang lagi berjuang nih, apa nih kira-kira biar mereka yang punya problem ekonomi, yang mungkin di sana pengen berhenti kuliah karena desakan ekonomi, tetap mampu bertahan, dan untuk para maba yang baru masuk kuliah bisa menemukan jalannya gitu. Kira-kira pesannya apa nih? Kalau menurut aku ya nggak apa-apa, sekarang ibaratnya kita masih muda, terseok-seok ya. Nggak ada yang sesuatu yang instan di dunia ini, nggak ada sesuatu yang instan menurut aku. Semuanya butuh proses, nikmatin aja prosesnya, sabar. Pokoknya selama kalian masih berusaha, mudah-mudahan bisa menemukan jalan kesuksesan kalian masing-masing. Nah, terus juga aku lupa. Pokoknya jangan sampai nyerah deh. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan diri. Buat kalian yang saat ini menjadi mahasiswa juga jangan malas-malas untuk mengembangkan diri, cobain hal baru, yaitu tadi abisin jatah kegagalan kalian gitu. Selagi masih muda. Jatah gagal harus dihabiskan di masa muda ya. Jadi nanti masa dewasa ke atas itu udah tinggal sisa-sisa kebahagiaannya ya. Amin. Oke, Army terima kasih banyak ya udah sharing sama aku. Udah mau nih aku undang buat kita sharing bareng di sini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua penonton setia The Story. Di sini ya aku nanti bakal share lagi kisah-kisah inspiratif yang lainnya, karena ya gitu. Kita memang ketika meng-share ya mungkin ada orang di luar sana akan termotivasi dan menjadikan ini power untuk mereka maju gitu kan ya gitu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Thank you for watching. See you for the next video and bye bye.